Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Dan pastinya saat ini Bapak Ibu merasakan sukacita ya dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Sungguh luar biasa Bapa kasih karya-Mu dalam ruang kehidupan kami. Saat ini Bapa, dalam rasa syukur dan sukacita kami memohon Bapa kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk dapat terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan saat kami boleh membaca firman-Mu, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Sebelum kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini, kita lihat dulu judul perenungannya apa. Judul perenungan di sini, Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Bicara tentang kasih, maka kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Kita perlu yang namanya sikap untuk saling mengayomi, ya. Mengayomi dalam artian kita mau merangkul semuanya tanpa melihat latar belakangnya, kemudian warna kulitnya, bentuk rambutnya, seperti itu. Kita pasti seperti itu. Dan saat kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43, di sini katakan bahwa Petrus dan Cornelius sedang melakukan semacam pembicaraan di sini ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini kita baca, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya, kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba perhatikan dalam kalimat dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa takut akan Dia, kemudian memberitakan kebenaran. Maka di sini kita bisa melihat, oh iya ya, orang-orang yang dianugerahkan atau menerima kasih kuasa Allah itu sendiri akan memiliki perubahan dalam ruang kehidupannya. Tahap demi tahap dia menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan yang kemarin saya pernah menyampaikan dalam khotbah saya yang minggu lalu. Takut berarti di sini bukan berarti takut karena melihat segala sesuatunya dengan hal yang seperti film-film horor, tidak, tetapi takut di sini ingin menyampaikan bahwa ketaatan dan juga kerendahan hatian. Di sini kita bisa melihat bahwa ini loh sikap takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang memiliki pribadi yang demikianlah yang nantinya akan dapat merasakan kuasa kasih Allah itu bekerja di dalam ruang kehidupannya. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki dampak yang begitu luar biasa. Dampaknya itu mulai dari kehidupan mereka, bukan dari lingkungan di mana mereka berada, tapi dampak itu mereka yang rasakan. Dan sama seperti kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama menyatakan diri bahwa iya, saya mengasihi Allah, saya dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Allah itu sendiri lewat pribadi saya, maka di sini kita akan melihat bahwa tiap perubahan akan mengubah hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita yang Tuhan ubah ini sendiri akan membawa dampak dalam ruang kehidupan kita menjadi pribadi yang dalam artian di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
orang yang berani untuk membicarakan kebenaran akan firman Tuhan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa kembali membaca di dalam sini, dampak itu sendiri sudah dimulai saat kita boleh membawa diri ini untuk dibaptis, layaknya Yesus. Saat Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis, ia pun mulai merasakan bagaimana kuasa kasih Allah itu bekerja. Gitu. Kemudian di ayat yang ke-39 kita bisa melihat di sini, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus ia telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditujukan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Baik, stop sampai di ayat yang ke-39 sampai 42, kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bukanlah tiap pribadi yang mungkin hadir. Kita nggak hadir di saat Tuhan Yesus harus menerima hukuman disalib. Enggak, kita nggak hadir. Tetapi di saat saya ingin menyampaikan bahwa kita adalah saksi-saksi di mana kita bisa melihat dan merasakan karya kasih Tuhan dalam ruang kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan ini dan kita merasakan. Nah, kita pribadi-pribadi yang merasakan berkat dan kasih kuasa Tuhan yang boleh melingkupi anggota keluarga kita, pekerjaan kita, kita adalah saksi-saksi Tuhan itu sendiri. Nah, sebagai seorang saksi kita pun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama untuk menyampaikan apa yang boleh kita rasakan kepada setiap orang. Bagaimana Tuhan menjamah anggota keluarga kita, Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi kita untuk dapat keluar dari setiap ataupun segala tantangan ataupun pergumulan kehidupan kita. Sampai di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut di ayat yang ke-43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bicara bahwa tantangan kita begitu berat, pergumulan hidup kita begitu berat, Tuhan lebih dulu mengalami itu semua. Jadi saat kita menerima pergumulan itu dan kita merasa bahwa begitu datang kepadanya, Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan saat kita merasakan, oh Tuhan, saya penuh dengan dosa, saya penuh dengan kesalahan. Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang hadir bagi kita bukan untuk menyembuhkan orang yang sehat, tetapi Tuhan hadir untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Orang yang sakit yang datang kepadanya. Selayaknya kita kalau sakit kita datang ke dokter. Nah itu. Nah seperti itulah Tuhan ingin menyembuhkan kita. Begitu luar biasa. Allah mengasihi semua orang, termasuk saat ini kita semua. Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita pribadi tiap pribadi. Asal satu, mau nggak datang kepadanya? Mau nggak untuk diperbaharui kehidupannya? Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini boleh bersama-sama mendengar dan menyaksikan rekaman YouTube ini. Tetap berserah kepadanya, tetap mau diproses bersamanya, tangan kasih kuasa Tuhan terus berkarya dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ambil saat teduh sejenak.